Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari ini saya membuat marble cake yang lembut. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, silakan disimak sampai akhir dan saya juga menyertakan perkiraan harga bahannya ya teman-teman. Ini kita menggunakan margarin, kemudian gula pasir atau gula halus, gunakan juga telur, kemudian tepung terigu, susu bubuk, dan ini adalah vanili dan baking powder teman-teman. Pertama-tama kita akan memisahkan dulu kuning telur dengan putih telurnya. Setelah itu bahan kering akan kita ayak dulu teman-teman. Ini adalah terigu, kemudian susu bubuk, dan vanili dan baking powder. Ini kita ayak dulu semuanya agar bahan keringnya tercampur rata dulu teman-teman. Ini kita sisihkan. Kita akan mulai mencampurkan margarin, dan gula pasir. Kemudian kita akan mixer dia sampai gulanya larut dan adonannya pucat dan mengembang. Ini sekali-kali kita rapihkan menggunakan spatula agar tercampur dengan rata ya teman-teman. Kalau sudah pucat begini, kita masukkan telurnya satu persatu ya teman-teman. Kemudian kita mixer lagi sampai rata. Setelah rata, masukkan lagi kuning telurnya ya seperti ini satu persatu. Kemudian dikocok lagi sampai rata, begitu seterusnya. Untuk bahan yang digunakan teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan yang premium, misalnya margarin diganti dengan butter. Harganya mungkin akan lebih mahal ya teman-teman, tapi rasa juga nggak akan bohong sih. Saya sendiri di sini menggunakan margarin teman-teman, tetapi yang kualitasnya tentunya yang bagus dan sudah terpercaya ya. Jangan asal memakai margarin karena dia akan sangat berpengaruh ke rasa. Nah, tadi setelah rata semuanya telur, kita akan memasukkan bahan-bahan kering teman-teman yang tadi sudah kita ayak, dan ini pun sama dimasukkan dalam 3 tahap. Jadi masukkan, aduk rata dengan mixer, kemudian masukkan lagi sebagian, ratakan lagi dengan mixer, dan begitu seterusnya sampai tepungnya habis. Dan saya membaginya dalam 3 bagian ya. Kalau sudah selesai, kita matikan mixer, kemudian aduk rata sebentar, dan ini akan kita sisihkan dulu. Kemudian sekarang kita akan mengocok telur putih. Dan jangan lupa untuk mencuci dulu whisker yang tadi kita pakai, dicuci sampai bersih dan dikeringkan sampai tidak ada airnya ya teman-teman. Nah, kita ini sekarang sedang memixer putih telur dan ini akan dimixer sampai stiff teman-teman. Ini kita lihat dulu. Nah, putih telurnya masih geser-geser di dalam mangkok, artinya dia belum selesai mengocok. Kita lanjutkan lagi mengocok sampai nanti putih telurnya benar-benar set. Jadi ketika mangkuknya dibalikan, si putih telurnya nggak akan jatuh teman-teman, dia tetap pada tempatnya. Kita akan memixer ini sebentar saja, kemudian kita cek lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia ketika mangkoknya dibalikan, si putih telurnya tetap berada di tempatnya dan gak jatuh. Ini udah siap digunakan. Ambil adonan yang pertama tadi, kemudian 2 adonan ini akan kita campur. Masukkan putih telur dalam 3 tahap lagi teman-teman ke dalam adonan yang butter tadi atau yang margarin tadi. Kemudian kita mixer sebentar saja sampai rata. Masukkan lagi putih telurnya setengahnya dan akan kita mixer lagi sampai rata. Kemudian lakukan ini sampai selesai semuanya ya teman-teman.
Bila sudah rata, teman-teman matikan mixernya. Ini jangan terlalu lama mengaduknya. Kemudian adonan ini akan kita bagi dua. Saya membagi dua sama rata teman-teman karena saya suka rasa coklat. Jadi rasa coklatnya itu bukan hanya untuk topping, tapi saya gunakan juga memang setengah adonannya dengan rasa coklat supaya lebih banyak coklatnya. Teman-teman bisa menggunakan coklat bubuk atau bisa juga menggunakan pasta coklat seperti saya ini ya. Kemudian yang ini diaduk rata. Siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung. Kemudian masukkan adonan selang-seling seperti ini. Bebas saja motifnya seperti apa, teman-teman masukkan saja semuanya. Kemudian nanti terakhir buat motif di atasnya menggunakan ujung sendok ya teman-teman. Ini akan kita oven. Dan saya pakai otang menggunakan api kecil. Dan ini di oven sampai matang saja teman-teman. Setelah dingin baru boleh dipotong-potong ya. Jangan saat panas sudah dipotong karena sayang nanti dia akan crumbly sekali. Jadi teman-teman tunggu sampai kuenya dingin baru boleh dipotong-potong supaya lebih rapih gitu, lebih set kuenya. Dan ini hasilnya teman-teman, kuenya kelihatan lembutnya kan. Ini empuk dan lembut teman-teman. Dan meskipun hanya menggunakan margarin, ini rasanya enak banget. Kalau teman-teman mau supaya lebih beraroma, boleh diganti dengan butter, tapi dengan perhitungan harga yang mungkin akan berbeda ya teman-teman. Tapi bagaimanapun juga kalau membuat sendiri hasilnya akan lebih memuaskan dan harganya juga menjadi lebih hemat teman-teman. Saya biasanya membungkus semua kue ini dalam plastik supaya lebih bersih dan tidak kering. Dan ini kalau sudah selesai bisa kita hidangkan di meja ya teman-teman. Selain buat keluarga, teman-teman bisa buat ini juga buat arisan atau kalau ada tamu juga bisa bikin ini. Dan ini tadi modalnya hanya sekitar 16.000 ya teman-teman. Silakan dicoba ya teman-teman. Terima kasih hari ini sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like dan komen juga. Assalamualaikum.